Libatus Saud, apakah suara saya dapat terdengar? Apakah suara saya dapat terdengar di sini? Terdengar Ustadz. Baik, Bisa. baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه على هدينا الصالحة إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الشيخ نصر الله. هيا نقرأ من الفرقان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaifa halukum ayyuhal ahibba? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Sabahul khair. Sabahan nur. Sabahun nur. Kaifa asbahtum? Kaifa asbahtum? Nah, jawabannya asbahna mu'minina haqqan. Jawabannya Asbahna asbahna. mu'minina haqqo. Idza ana as'al kaifa asbahtum? Bagaimana pagimu? Keadaan pagimu? Jawabnya kaifa asbahtum? Jawabnya asbahna mu'minina haqqan. Nah, seperti itu ya. Coba saya ulang lagi. Kaifa asbahtum? Asbahna Asbahna mu'minina. haqqan. Ayo, jayid, Masya Allah. Taib, ayyul ikhwah, ahlan wa sahlan bihudurikum wa ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil faslil arabiyyah lil mubtadi'in al-ula bi ma'hadi Islamku. Sebutkan selamat datang kepada teman-teman di sini dan selamat bergabung kepada teman-teman sudah menyempatkan waktu sibuknya untuk belajar di kelas basic 1 ini di lembaga kami Islamku. Insya Allah kita akan belajar wa ana sa'idun jiddan biliqaikum al-yaum, dan saya sangat bersyukur dan bersenang sekali pada teman-teman di sini yang menyempatkan hadir dan bisa belajar bersama. Wa atamana antakunu bi atamisih wal afiyah, dan saya harap teman-teman di sini dalam keadaan yang sehat dan afiah dan diberikan kesemangatan dalam belajar. Masya Allah. Taib ayol ikhwah, al-yaum namdi fi yaumi ats-tsalits. Pertemuan ini kita sudah masuk di pertemuan yang ketiga. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga Allah berikan kita semuanya keistiqomahan untuk tetap belajar dimanapun dan kapanpun kita berada. Taib ayuhal ikhwah, bil amsi qad ta'alamna minal yaumil awal ila yaumil tsani wal an nahnu fil yaumil tsalits. Dari kemarin kita sudah belajar di hari pertama kita ta'alamna, kita sudah belajar anit ta'aruf wa tahiyah, anit tahiyah wa ta'aruf, kita sudah belajar tentang apa namanya perkenalan dengan salam. Bila amsi ta'alamna aidan anil usrah. Nah, kemarin kita juga sudah belajar tentang keluarga. Wal an al yaum nahnu sanata'alam anil mata anil anisakan. Nah, kita akan belajar tentang
tempat tinggal, as-sakan. Taib ayol ikhwah, hisatuna al-yaum sanabda rihlatana fi alamil lugatil arabiyyah. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai jalan-jalan kita untuk mengenal dunia berbahasa Arab. Satakunu hadhil hissah mukhassasah lil mubtadiin, dan tenang saja bagi teman-teman di sini karena insya Allah kami dan saya khususnya Akhuya Ikhwana Rotama akan bersama teman-teman untuk belajar bersama, dan saya akan siap menemani teman-teman dalam berproses dalam belajar bahasa Arab. Lidzalika la da'i lil qaliki wa la takhaf idza kuntum la ta'rifu syai'an 'anil lughatil arabiyyah fas'al. Nah, jadi teman-teman di sini nggak usah cemas apabila, atau nggak usah takut apabila masih belum punya basic sama sekali dalam bahasa Arab. Cukup tanyakan saja, idza hunaka su'al fas'al. Apabila ada pertanyaan, tanyakan saja, jangan minder atau jangan takut. Nah, seperti itu. Taib ayol ikhwah, mubasyaratan kita langsung saja nadkhul ila maddatinal yaum, ke pembahasan kita, yakni nahnu sanata'alam anis sakan. As-sakan, coba diikuti semuanya. As-sakan. As-sakan. Nah, as-sakan. As-sakan itu memiliki arti tempat tinggal. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan kita, saya ingin menunjukkan sebuah percakapan yang ada di buku. Nah, karena buku acuan kita itu ada di kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaik. Apakah sudah bisa terlihat ini? Kitab yang saya share. Nah, di sini Al-Wahdah Ats-Tsalitsah. Ini teman-teman bisa dicek di PDF-nya masing-masing nanti ya. Tab. As-sakan, gunakal hiwar. Di sini ada percakapan, hiwar, muhadasah. Gunakal hiwar baina Ahmad wa Hasan. Nah, di sini ada percakapan. Ana urid. Nah, yang ini. Tab. Bisa terlihat di sini Bisa. percakapannya. Nah, Bisa. ba'da hada ana urid nafaroni minkum an yakuma bil muhadasah. Kita ingin 2 orang untuk membaca ini terlebih dahulu. Nah, man yurid huna irfa aliyat. Mungkin ada yang tertarik di sini, atau saya tunjuk saja ya. Tunjuk. Baik. Tafadhol ila Umi Emin Tangerang wa Aidon ila Umi Siti Aisyah. Saya Naam, Ustaz. Naam. Oke. Umi Emin Ya. takum bi Ahmad. Baik, tafadhol. Naam. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aina taskunu? Askun fi hayyil Mator. mator. Wa aina taskunu atta. Anti. Iya. Kita ke teks dulu ya. Teks Oh dulu iya, aja. ketek. Oke. Askunu fi hayyul jami'atu. Jami'ah. Hal taskunu fi baiti? Naam, askunu fi baiti. Wa hal taskunu fi baiti? La, askunu fi syaqqati. Ma rakum sakotik? Wa ma raqmu baitik? Wa ma raqmu baitik? Itu 5 itu nakul fil Arabiyah khamsah. Khamsah. Oh. Khamsah. Kalau 9 itu tis'ah. Tis'ah. Nah, coba diulang lagi. Marokmu. Marokmu sakotik? Khamsah. Khamsa. Wa ma raqmu baitika? Tis'ah. Tis'ah. Ayo aja itu, Masya Allah. Baik.
Saya jelaskan dulu di sini ya. Mungkin teman-teman ada yang belum paham di sini terkait salam ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Seperti biasanya. Nah, kita lanjut ke ini untuk menanyakan tempat tinggal. Nabil Amsi kota alamna anil as-su'al asakan anisakan. Aina taskunu? Askunu fi. Nah, jawabannya itu. Askunu. Aina taskun berarti artinya apa? Aina taskun. Kemarin kita Di belajar mana sudah. tempat tinggalmu? Ah, di mana Tempat kamu Rumah. tinggal? Di Tempat mana tinggal. kamu tinggal? Taskunu itu mana kamu tinggal. Makanya tempat tinggal namanya sakan. Kalau taskunu namanya di mana kamu tinggal. Nah, askunu fi hayyil mator. Askunu saya tinggal fi hayyil mator. Hayyin ma makna hayyi? Hayyin. Jangan. Hayyin itu artinya komplek. Komplek. Hayyun. Nah, fi hayyil mator berarti komplek. Komplek. Mator itu bandara, di komplek bandara. Kalau mator itu artinya bandara, kalau nggak ada alifnya, matorun itu artinya hujan. Nah, ulangi lagi, kalau mator ini ya, mator itu artinya bandara. Tapi kalau mator nggak ada alifnya di sini, nggak ada alifnya, itu artinya hujan. Askunu fi hayyil mator. Saya tinggal di komplek bandara. Wa aina taskunu anta. Nah, atau wa aina anta taskunu juga boleh. Nah, kemudian dijawab askunu fi hayyil jami'ati. Saya tinggal di komplek jami'ah. Apa jami'ah? Cantik. Jami'ah itu kampus ya, di Kampus komplek jami'ah. kampus. Askunu fi hayyil jami'ati. Hal taskunu fi baitin? Hal apakah taskunu kamu tinggal fi baitin di rumah? Apakah kamu tinggal di rumah? Hal taskunu fi baitin? Nah, al-ijabah ya nih. Naam, askunu fi Naam. baitin. Ya, askunu fi baitin. Saya tinggal di rumah. Baitin rumah. Hal taskunu fi baitin? Apakah kamu tinggal di rumah? Naam, askunu fi baitin. Ya, saya tinggal di rumah. Wa hal taskunu fi baitin? La askunu fi syaqqat. Syaqqah mana syaqqah? Apa artinya syaqqah? Syaqqah ini ada gambarnya di sampingnya itu. Kira-kira kalau Asrama. Apartemen. apartemen. Syaqqah itu anak apartemen. Kalau hotel apa? Kalau hotel itu funduk. Funduk. Nah, funduk itu hotel. Hal la askunu fi syaqqah. Tidak, saya tinggal di apartemen. Nah, ma rokmu syaqqatika? Ma rokmu syaqqatika? Berapa nomor apartemenmu? Khamsah, 5. Wa ma rokmu baitika? Dan berapa nomor rumahmu? Nomor rumahmu 9. Nah, kalau ma di sini, ma di sini menunjukkan arti apa harusnya. Tapi kalau digandengkan dengan rokem, di sini ada rokem ya, ma rokmu itu berarti mengartikan kan apa nomor. Berarti maksudnya adalah berapa. Nah, meskipun nanti di bahasa Arab itu berapa itu ada bahasanya sendiri, yaitu kam. Nah, besok insya Allah kita akan belajar tentang kam. Nah, dan terkait dengan bilangan kita akan belajar di pertemuan besok keempat, insya Allah. Taib ayol ikhwah, Nastamir dari hiwar ini bisa dipahami ya. Ini adalah percakapan sederhana kalau kita ingin menanyakan tempat tinggal kita. Dimulai dari pertanyaan aina taskun? Askunu fi bait. Ma rokmu baitika? Berapa nomor rumahmu? Atau bisa semisal ditanya aina taskun? Askunu fi torik. Saat tinggal di jalan apa gitu. Askunu fi torik Tirto Praloyo misal. Askunu fi Malang semisal. Askunu fi Surabaya. Askunu fi Jakarta. Semisal seperti itu juga boleh. Dan untuk menanyakan pertanyaan sederhana sebelum kita melanjutkan ke pembahasan kita pada pagi hari ini. Tip, ini paham ya? Kemarin kan sudah kita singgung Insyaallah. sekedar murojaah pertemuan pertama dan kedua kemarin. Kita lanjutkan untuk pertemuan ini. Kita akan belajar tentang mungkin hal ini masih baru buat teman-teman. Tip, yakni anisakan sanata'alam
anil qiraah. Kita akan belajar tentang bacaan. Nah, dari bacaan ini nanti kita akan implementasikan ke dalam bagaimana cara kita untuk menyusun sebuah kalimat. Nah, kemarin kan kita sudah belajar al kalimah tanqasimu ila salasa. Kalimah atau kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Apa saja masih ingat? Yang pertama adalah fi'il atau kata kerja, Fi'il, kedua madi, dan huruf. isim, kemudian huruf, ada 3. Nah, al-yaum sanata'alam anil fi'il. Pada apa pelajaran ini kita akan belajar tentang fi'il nanti. Jadi kita kupas satu-satu di sini. Jadi kan kemarin kita sudah belajar bahwasanya kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Yang pertama kata kerja, kedua adalah kata benda atau isim, kemudian huruf. Yang selain kata benda dan kata kerja namanya huruf. Nah, sekarang kita akan baca bacaan ini untuk memahami konteks kata kerja itu yang seperti apa dan mana yang isim, mana yang huruf. Nah, baik, kita akan belajar di sini. Saya baca terlebih dahulu, kemudian antum silahkan tirukan. Kita baca. Naskunu fil baitil kabiri. Naskunu fil baitil kabiri. Naskunu fil baitil kabiri. Kami Naskunu fil baitil kabiri. Baik. Saya jelaskan. Kita baca dari awal sampai akhir dulu. Fihi gurafun minha. Fihi ghurafun minha Gurfatun naumi wa gurfatul akli. ghurfatun naumi wa ghurfatul Akli. Wa gurfatul julusi wa gurfatul mudhakkarati. wa ghurfatul julusi wa ghurfatul Wa hunakal matbahu wal hammamu aidan. wa hunaka Taib. Likullil gurfatil manafi'ul mutanawwi'atu. Likulli Ala hasabil ihtiyaji ala hasabil ihtiyaji kamithli nanamu fi gurfatin naumi. Ayo. Wa natbahu fil matbahi. Wa naktasilu fil hammami. Nunazziful baita kulla yaumin linakuna murtahan. Nunazziful baita kulla yaumin linakuna murtahan. Fabihadza nattafiqul qawla ala an baiti jannati. Fabihadza nattafiqul qawla ala baiti jannati. Ayo, jayid. Taib. Anas Ashrah. Saya akan menjelaskan dulu dari awal. Naskunu fil baitil kabiri. Naskunu fil baitil kabiri. Kami tinggal di fil baiti al kabiri, di rumah yang besar. Fil baitil kabiri, rumah yang besar. Fihi, di dalamnya terdapat gurafun, terdapat ruangan-ruangan. Gurafun itu ruangan-ruangan. Kalau satu namanya gurfatun. Nah, makanya di sini minha, di antaranya atau darinya, di antaranya minha
Gurfatun naumi, ruangan tidur atau kamar tidur. Jadi gurofun itu juga punya makna kamar atau ruangan. Kalau gurofun itu memiliki arti banyak. Artinya berarti kamar-kamar atau ruangan-ruangan. Tapi kalau gurfatun itu namanya satu ruangan. Nah, minha gurfatun naumi. Berarti ada berapa kamar di sini? Kamar tidurnya. Ya. Satu. Gurfatun naumi, kamar tidur. Wa gurfatul akli. Wa gurfatul akli. Dan ruang makan. Akli itu namanya makan. Wa gurfatul akli. Wa gurfatul julusi. Wa Dan gurfatul julusi itu artinya ruangan apa Ruangan kira-kira? Ruangan duduk. duduk. Ruangan Duduk. duduk berarti maksudnya apa? Jalasa. Duduk. Eh, Ruang tamu ya. tamu. Ruang tamu. Wa gurfatul julusi. Kemudian wa gurfatul mudzakarati. Mudzakarah itu artinya Mudakan. Laki-laki kah? Perempuan. bukan. Mudzakarah itu artinya Ruang belajar. diskusi. Diskusi. Nah, ruang diskusi atau ruang belajar. Wa Ruang belajar. gurfatul mudzakarati. Wa hunaka, dan di sana, Dan di sana. hunaka di sana, hunaka itu di sana. Kalau huna itu di sini. Ini. Kalau ada kahunaka, ini satu kata ya. Hunaka itu satu kata. Hunaka itu di sana. Huna di sini. Wa hunakal matbahu wal hammamu aidan. Dan di sana terdapat dapur, al-matbah itu artinya dapur, wal hammamu aidan, dan kamar mandi juga. Al-matbah, al-matbah itu artinya dapur, wal hammamu aidan, dan kamar mandi juga aidan. Likullil gurfati, di setiap ruangan, likullil gurfatil manafi'ul mutanawwi'atu. Di setiap ruangan terdapat manfaat-manfaat yang beragam, yang bermacam-macam. Nah, mutanawwi'ah artinya beragam atau bermacam-macam. Ala hasabil ihtiyaji, ala hasabil ihtiyaji itu artinya Atas. Atas. Ala di atas. ala hasabil ihtiyaj. Kalau kita artikan jadi ala hasabil ihtiyaj ini memiliki satu makna. Nah, mari kita lihat di mufradatnya. Ala hasabil ihtiyaj itu artinya sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau diartikan di sini ala hasabil ihtiyaji, sesuai dengan kebutuhan. Jadi maksudnya likulil ghurfatil manafi'ul mutanawwi'atu ala hasabil ihtiyaj. Di setiap ruangan terdapat manfaat-manfaat yang beragam sesuai dengan kebutuhan. Seperti nanamu figur fatinomi. Kita tidur, nanamu kita tidur, figur fatinomi di ruang tidur atau di kamar tidur. Kamitsli nanamu fi gurfatin naumi. Wa natbahu fil matbahi, dan memasak di mana kalau memasak? Di dapur. Wa natbahu fil matbahi. Wa naktasilu fil hammami. Wa naktasilu fil hammami, dan mencuci atau mandi di kamar mandi. Wa naktasilu fil hammami. Nunazziful baita, kami membersihkan rumah, nunazziful baita kulla yaumin, setiap hari, linakuna murtahan, agar menjadi murtahan atau supaya nyaman, linakuna murtahan, supaya menjadi nyaman. Saya ulang lagi, nunazziful baita kulla yaumin linakuna murtahan. Kami atau kita membersihkan rumah setiap hari supaya nyaman. Nah, fabihada, maka dengan ini, Nattafiku, kami sepakat. Al-qaula, sebuah perkataan, alaan, yang
Ala an itu artinya An. tentang atau akan suatu hal. Jadi maksudnya itu fabihada nattafiqul qaula, maka dengan ini nattafiqu kami Kami sepakat sepakat al qaula terhadap sebuah perkataan peribahasa. yang mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku, baiti jannati. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang penambahan ya, ini artinya apa ya? Milik Kepemilikan aku. Ya, berarti kalau kalau rumah itu kan nakul fil arabiyah baitun, baitun, bait. Tapi kalau ada ya-nya baiti, berarti baiti. artinya rumahku. Jannati, rumahku, surgaku, baiti jannati. Taib ayyuhal ikhwah, min hadhil qiraah, dari teks ini kita akan belajar tentang sebuah mana yang fiil. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu perbedaan fiil, bagaimana kita itu menentukan yang namanya kata kerja dengan kata benda. Nah, kata kerja itu cirinya ciri umumnya, ciri awal, nanti ada ciri-ciri yang lain. Ciri awalnya biasanya terdiri dari 4 huruf. 4 huruf. Nah, coba dihitung. Nah, di sini, di teks ini sudah saya berikan tanda untuk yang apa namanya? Untuk yang kata kerja. Untuk yang kata kerja itu ditandai dengan yang berwarna merah. Nah, itu namanya fiil. Naskunu, kemudian apa saja ini? Nanamu. Nasbuku, nanamu, Nanamu 3 ya? nadasku. Bagaimana? Nanamu 3 Nah, kan? namun 4 ini 1, 2, 3, 4. Oh iya. Ada alifnya. Oh. Natbahu 1, 2, 3, 4. Ada 4. Naktas, nah mungkin bedanya naktasilu itu berjumlah 1, 2, 3, 4, 5. Ini pengecualian naktasilu. Yang lain nunazifu 1, 2, 3, 4. Naktafiku. Natafiku. Nah, yang berwarna merah ini namanya fiil. Fiil itu ciri umumnya, nanti ada pembagian fiil-fiil yang banyak, tapi kita nggak bahas di sini. Pada umumnya itu terdiri dari 4 kata dan diakhiri dengan doma. Naskunu, nanamu, natbahu, nunazifu, naktasilu. Semuanya doma di akhir. Akhirnya di doma. Kecuali nanti ketika kemasukan atau ada penyebab-penyebab lainnya. Nah, itu baru bisa berubah jadi fathah ataupun kasroh. Nah, kita terlepas dari situ, kita pahami dulu sini bahwasanya kita akan belajar tentang namanya fiil dulu. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwasanya fiil itu terbagi menjadi berapa kemarin yang kita pelajari? Ada fiil madhi, ada fiil mudhari. Nah, fiil madhi itu adalah kata kerja lampau. Kalau fiil mudhari itu Masa kini dan yang akan datang. masa kini untuk dan yang akan datang. Nah, kalau dilihat dari yang berwarna merah ini, kira-kira ini termasuk fiil mudhari apa fiil madhi? Ilmu dore. Fiil mudhari. Kalau fiil madhi itu biasanya 3 huruf saja dan akhirnya itu berupa nasab atau fathah. Nah, baik, kita lanjutkan dulu di sini. Naskunu fil baiti, naskunu, nanamu, natbahu, nunazifu, naktasilu, nattafiku. Dan saya akan saya tunjukkan tentang qaidahnya. Kita sekarang akan belajar tentang fiil mudhari terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada kaidah. Mungkin teman-teman bisa dilihat di sini. Nah, di sini ada kaidah. Kita baca kaidahnya dari atas di sini ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya. Al-hadafu itu tujuan. Fahmul qiraati wastita'ul al-kitabati al-jayyidah. Memahami sebuah bacaan, wastita'ul kitab al-jayyidah, dan dapat menulis dengan baik. Artinya tadi kita sudah memahami teks bacaannya. Nah, sekarang kita belajar gimana caranya kita itu harus bisa membuat teks juga. Nah, di sini adalah cara kita membuat kalimat. Nah, di sini kita akan belajar fokus untuk fi'il mudhari dulu. Fi'il mudhari dulu. Berarti fi'il mudhari itu untuk yang masa sekarang dan yang masa depan. Nah, kita perhatikan dari kanan ya bacanya, dari kanan kata kerja sini al-fi'lu ada dzahaba yadhhab. Semuanya diikutin saya. Dzahaba yadhhabu.
Dhahaba yaktubu. Nah, kita baca sampai ayat dulu semua mufradnya. Kataba yaktubu, Kataba Yaktubu. jalasa yajlisu, Jalasa Yajlisu. qara'a yaqra'u, yaqra'u. nadzafa yunazzifu. Baik, bagus. Nah, di sini namanya kata kerja. Yang hijau itu namanya fi'il madi atau kata kerja lampau. Yang merah itu fi'il mudhari'. Nah, kemudian kita lanjutkan. Jadi bentuk fi'il kalau dalam bahasa Arab kata kerja itu memiliki perubahan kata di setiap kata ganti yang disebutkan. Jadi semisal kalau di Indonesia mungkin kalau mengatakan saya makan, ya sudah kata makan itu tetap menjadi makan gitu. Saya makan, entah kamu makan, kita makan, Ahmad makan, Aisyah makan. Nah, itu sama tetap makan. Tapi kalau dalam bahasa Arab berbeda. Jadi kata ganti itu mempengaruhi kata kerja yang dilafatkan. Nah, di sini sudah saya berikan kemudahan buat teman-teman yang berwarna merah ini merupakan perubahan yang dialami dari kata kerja tersebut. Nah, kata kerja atau dhahaba yadhhabu itu artinya pergi atau berangkat. Dhahaba yadhhabu. Kata asalnya dhahaba yadhhabu. Tapi kalau diganti dengan domir atau kata ganti ana atau saya berangkat. Berarti bukan ana yadhhabu, tapi nyebutnya ana adhabu. Ana adhabu. Coba diikuti. Ana adhabu. Ana adhabu. Kalau anta untuk kamu laki-laki berubah. Ya yang di Kalau depan tadi adhabu berubah tok bisa jadi nggak? bagaimana? Kalau adhabu tok bisa nggak? Bisa. Saya Bisa. pergi. Nggak usah Ya, kasih anu. Nggak usah boleh. kasih Nah, anak ya. nanti Jadi adhabu. nanti saya jelaskan. Tab. Kita lanjutkan. Kalau anta tadhabu. Anta tadhabu. Tadhabu. Nah, kalau anta itu tambahnya adalah ta, perubahannya adalah ta. Kalau Di anti depan ya. kalau anti kamu perempuan anti itu tambahnya ada di depan dengan di belakang. Tadhabina, anti tadhabina. Anti tadhabina. Nah, kalau untuk dia laki-laki atau huwa itu huwa yadhabu. Yadhabu. Nah, lo bentuknya kok sama dengan yang pertama? Memang kalau ditaruh yang di sini, yang di kata dasar itu biasanya menggunakan domir huwa atau domir goib. Jadi ini istilahnya umum karena nggak tahu orangnya itu siapa. Makanya yang digunakan untuk kata dasar, misal bahasa Arabnya pergi apa? Dhahaba yadhabu. Diambil dari kata domir huwa yang menjelaskan huwa itu domir goib atau domir yang nggak tahu orangnya siapa gitu. Huwa atau dia laki-laki di sini. Huwa yadhabu. Kalau dia perempuan itu sama dengan kayak anta. Dia tadhabu. Berarti itu yang kayak gender netral gitu ya. Tadhabu. Nah, Iya. Yang huwa itu. Ya, huwa Kayak itu kayak gender gender netral netral. gitu. Ya, gender netral. Tapi huwa di sini memiliki kata dia laki-laki, tapi juga bisa bermakna gender netral. Seperti contohnya kalau kita memahami Allah itu mesti menggunakan gender netral. Kalau kita pahami, qala Allahu ta'ala, qala itu gender huwa. Tapi bukan berarti Allah itu merupakan laki-laki. Nah, huwa itu gender netral. Sama. Kita lanjutkan dulu. Nahnu nadhabu. Nah, sekarang kita baca yang selanjutnya. Kata bayak tubuh artinya menulis. Kata bayak tubuh. Kalau ana aktubu. Anta taktubu. Anti taktubina. Nah, huwa yaktubu. Hiya Taktubu. nahnu. Nah, kita ulang lagi. Sekarang yang bawah. Nanti
perubahannya itu sama-sama semua kok. Jalasa yajlisu. Apa artinya kemarin kita belajar? Jalasa yajlisu. Ajlisu alal kursi. Duduk. Nah, Duduk. duduk. Kalau ana, Saya. ana, Jelisu. ana ajlisu. Anta, Anta tajlisu. anti, Anti tajlisu. huwa, Ya jelisu. hiya, Tajelisu. tajlisu. Nahnu, Najelisu. tajlisu. Sekarang qara'a yaqra'u artinya membaca. Qara'a yaqra'u. Membaca. Ana, Ana anta, anta taqra'u. anti, Anti Ina. huwa, yaqra'u. hiya, Hiya taqra'u. nahnu, naqra'u. Baik. Kita lanjutkan. Nazofa yunazzifu. Ana, Unazzifu. Aduh, Pak. yunazzifu. Unazzifu. Anta, Anta. Kok di sini beda? bagaimana? Aduh, Pak. Tunazzifu. Unazzifu. Tunazzifu. Anta tunazzifu. Anti, Tunadzifina. huwa, Yunadifu. yunazzifu. Hiya, Hiya tunazzifu. nahnu, Nunazzifu. yunazzifu. Nah, sekarang saya jelaskan. Tadi kan kalau kita semisal menyebutkan adhabu saja, nggak pakai ana boleh nggak? Boleh. Nah, misal memang yang seharusnya itu seperti itu. Jadi bahasa Arab itu lebih menyimpelkan sebuah teks. Semisal saya berangkat ke sekolah, cukup adhabu ilal madrasati. Adhabu ilal madrasati. Nggak perlu pakai ana karena sudah mewakili saya berangkat ke sekolah. Tapi untuk pembelajaran, untuk kita belajar, itu kita gunakan domirnya juga nggak apa-apa. Ana adhabu ilal madrasati. Anta tadhabu ilal matbahi. Anti tadhabina ilal fasli, ilal baiti. Nah, kalau semisal kita menggunakan kata orang, semisal Aisyah, semisal. Kalau Aisyah berarti kan untuk dia perempuan, hiya. Nah, misal Aisyah tadhabu ilal baiti. Aisyah tadhabu ilal baiti. Nah, boleh juga seperti itu. Lebih Ustaz. Gimana? Kan katanya kalau perempuan tadhabina ilal baiti. Nah, itu anti. Anti itu kamu perempuan. Oh. Kalau hiya, dia perempuan. Untuk nama orang itu digandingkan dengan huwa dan hiya. Paham maksudnya? Kalau untuk refer binatang gitu pakai apa ya? Kalau binatang dilihat gendernya. Kalau Kalau nggak tahu gendernya gendernya, Kalau Yang jantan pakai berarti pakai huwa. Kalau ya. gendernya betina berarti hiya. Kayak gitu. Jadi Kalau nggak huwa dan ketahuan katanya. kalau nggak ketahuan pakai huwa. Wah, ya. Kalau nggak ketahuan. Nah, tapi biasanya dilihat dari namanya, nama binatangnya. Jadi misal contohnya kucing. Nakul fil arabiyah kitun. Oh ya, tadi bukan salah kalau binatang itu dilihat dari gendernya, salah. Yang betul untuk apa namanya? Untuk binatang itu dilihat dari nama binatangnya. Semisal kitun. Kitun itu kan dalam bentuk gender laki-laki. Karena tidak ada ciri muannasnya atau dia kitun itu bahasa Arabnya kucing, kitun itu merupakan bentuk mudzakkar. Maka menggunakan fi'il huwa. Kalau semisal yang pakai muannas atau bentuk perempuan seperti bakoroh, sapi betina, bakoroh. Nah, itu pakai ini apa namanya? Hiya, domir hiya. Atau contoh lain ayam. Ayam kan kita menukar dajajah. Nah, itu baru pakai domir perempuan seperti itu. Nah, di sini paham ya di sini. Nah, untuk bentuk apa namanya? Untuk bentuk kalimat itu ada dua model dalam bahasa Arab itu. Nah, model yang pertama adalah
domir kemudian fiil. Kemudian di sini kan saya tuliskan domir fiil mudhari plus titik-titik-titik. Nah, titik-titik ini isinya objek, keterangan, waktu, dan keadaan yang lain-lain. Semisal domirnya itu ana adhabu ilal baiti. Saya berangkat ke rumah. Nah, ada bentuk yang kedua. Kalau bentuk yang kedua ini biasanya dipakai untuk mengatasnamakan orang atau benda lain, hewan mungkin. Itu fiilnya dulu, fiil mudhari, kemudian domirnya. Jadi bentuk model yang kedua itu fiil mudhari'nya terlebih dahulu. Di sini saya tuliskan. Setelah itu baru domirnya. Domir atau kata gantinya ya. Contohnya seperti apa? Contohnya tadhhabu Aisyah ilal madrasati. Aisyah berangkat ke sekolah. Tadhhabu Aisyah itu sebagai domirnya, ilal madrasati. Nah, contoh seperti itu. Nah, biasanya kebanyakan pada umumnya bahasa Arab itu menggunakan pola fiilnya dulu baru kata kerja. Jadi kalau di Indonesia kita tuh mengenal SPOK, tapi kalau di bahasa Arab itu dibalik, predikat dulu baru subjeknya. Nah, seperti itu cara menyusunnya. Nah, kita nanti belajar untuk menyusunnya. Yang penting ini dipahami dulu. Nah, kita lanjutkan bagaimana kalau fi'il madhi, bagaimana kalau kata kerja lampau. Nah, ini saya tunjukkan. Kalau di buku apa teman-teman kayaknya belum ada. Nanti akan saya share yang baru ini. Karena pasti nanti akan ada pertanyaan, bagaimana kalau fi'il madhi? Apakah sama? Beda. Nah, ini saya tunjukkan untuk fi'il madhinya. Nah, ini fi'il madhi atau kata kerja lampau. Nah, yang hijau ini fi'il madhi, yang merah ini fi'il mudhari. Sekarang dipahami dulu perbedaannya. Nah, kalau tadi, kalau yang fi'il mudhari, perubahannya itu terletak di depan kata. Paham kan? Tapi kalau fi'il madhi, perubahannya terletak di belakang atau di akhir kata. Baik, kita baca terlebih dahulu ya. Zahaba yadhabu, ana zahabtu. Ana jahabtu. Dhahaba yadhabu, ana dhahabtu. Ana zahabtu. Ana dhahabtu. Anta zahabta. Anta dhahabta. Anti zahabti. Anti dhahabti. Huwa zahaba. huwa Dhahaba. Hiya zahabat. hiya Dhahabat. Nahnu zahabna. nahnu Dhahabna. Nah, perhatikan kalau ana itu simbolnya adalah tu. Kalau anta itu simbolnya dengan ta. Kalau anti itu ti. Kalau huwa itu enggak ada. Huwa itu enggak ada. Hiya itu zahabat disukun taknya. Kalau nahnu zahabna. Jadi tu tati enggak ada sukun kemudian na. Nah, itu. Kalau kata bayak tubuh sekarang. Ana katabtu. Ana katabtu. Anta. Anta. Katabta. Anti. Katabti. Huwa. kata Hiya. Katabat. Nahnu. Katabat. Pakai jazm ya. benar. Ya, katabat Benar. pakai sukun atau jazm. Sukun. Baik, kita lanjutkan. Jalasat jadi sekarang. Ana jalastu. Ana Ana jalastu. Anta. Anta jelas. Anta jalasta. Anti. jelas Huwa. jelas Jalasa. Jalasat. Nahnu. jelasna Jalasna. Kita lanjutkan. Qara ayat qra'u sekarang. Ana qara'tu. ana Qara'tu. Anta qara'at. Qara'ta. Anta qara'ta. Anti qara'ti. anti Qara'ti. Huwa qara'a.
Huwa Huwa qara'a. Hiya qoro'at. Hiya Hiya qaraat. Nahnu qara'na. nahnu Nahnu qara'a. qara'na. Kita lanjutkan. Nazofa yunazifat membersihkan. Ana nazoftu. Ana Ana nazaftu. Anta nadofta. anta Anta nazafta. Anti nadofti. anti Anti nazafti. Huwa nazofa. huwa Huwa nazafa. Hiya nadofat. hiya Hiya nazafat. Nahnu nadofna. nahnu Nahnu nazafna. Nah, perbedaannya silakan dipahami antara fi'il mudhari dengan fi'il madhi yang tadi. Nah, untuk fi'il madhi, cara membentuknya itu bukan domir dulu. Semisal, kalau saya telah pergi, bahasanya itu cukup dhahabtu. Dhahabtu, saya telah pergi. Ditambahi domir bagaimana? Boleh, tapi di belakangnya. Dhahabtu ana. Dhahabtu ana ilal madrasati. Kalau ana dhahabtu ilal madrasati itu ya boleh sih untuk apa? Untuk pembelajaran boleh, tapi nggak umum, nggak umum. Yang umum itu yang saya sebutkan tadi. Kalau fiilnya itu dulu. Nah, seperti dhahabtu cukup kalau saya sudah berangkat. Dhahabtu ana. Kamu perempuan sudah berangkat. Dhahabti anti. Nah, tapi semisal kita gunakan ana dhahabtu ilal madrasati. Itu ya mungkin boleh ya, tapi nggak umum. Nggak umum. Paham nggak umum? Kalau kaidahnya ya boleh-boleh saja. Yang penting orang itu paham. Tapi kalau dalam konteks yang biasa diterapkan itu nggak umum. Ana dhahabtu atau nahnu dhahabna itu enggak. Justru dibalik. Dhahabna nahnu. Dhahabat hiya. Dhahaba huwa. Dhahabti anti. Dhahabta anta. Dhahabtu ana. Seperti itu. Nah, kalau dikaji dalam segi linguistiknya, ilmu bahasanya secara mandar, maknanya itu ada. Dhahabtu ana. Dhahabtu ana itu mengartikan bahasanya saya ini telah benar-benar sudah pergi. Jadi ada penekanan di situ, ada takkid, penekanan. Dhahabtu ana, misal dhahabtu ana ilal madrasati. Saya ini sudah benar-benar berangkat ke sekolah. Misal qara'tu ana al-Qur'ana. Saya ini sudah benar-benar membaca Al-Quran. Itu kalau dikaji secara linguistik itu memiliki makna yang beragam, makna yang lebih mendalam. Tapi kalau untuk keseharian kita cukup menggunakan qara'tu al-Qur'ana, udah cukup. Atau kalau misal kita untuk pembelajaran itu nggak apa-apa, kita biasakan biar kita tuh nggak bingung. Ana qara'tu al-Qur'ana. Saya sudah membaca Al-Quran. Ana qara'tu ad-darsa. Saya sudah membaca pelajaran. Atau nazoftu al-matbakha. Saya sudah membersihkan dapur. Nah, seperti itu cara membuatnya. Jadi bisa dipahami ya cara membuatnya di sini. Baik. Teman-teman, dari fi'il madhi dan fi'il mudhari bisa dipahami ya perbedaannya. Setelah ini Insyaallah bisa. saya biar nggak lupa ini saya kirimkan habis ini langsung. Ya Ustaz. PDF. Baik. Kita lanjutkan ke tatbik. Kita lanjutkan ke prakteknya. Tatbik itu artinya praktek atau implementasi, aplikasi, pengaplikasian. Al-hadaf yakni tetap sama, memahami kosakatanya dan wastikhdam dan menggunakannya, mengaplikasikannya. Isna al-jumlata min kalimati yansur. Isna itu artinya buatlah. Nah, isna di sini ini merupakan fi'il juga. Loh, tapi kok bukan domah di akhirnya? Nah, kita nanti belum belajar ini namanya fi'il amr. Fi'il amr itu namanya kata perintah. Kata perintah. Jadi fi'il itu kalau kita sudah belajar kemudian ada dua, itu tambahan satu. Nambah satu amr. Nah, nambah satu namanya fi'il amr atau kata perintah. Jadi ada kata kerja lampau, kata kerja sekarang, kemudian ada kata kerja perintah. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Contohnya kalau fi'il amr cirinya itu ada disukun, pasti di bawah, di belakangnya disukun. Isna
al-jumlata, buatlah al-jumlata. Al-jumlah itu apa kemarin artinya? Kalimat Kalimat. Buatlah kalimat min kalimati, dari kalimat apa? Kalau kalimat Yang kata. suruh. Nah, isna al-jumlata min kalimatin, buatlah sebuah kalimat dari kata yansuru. Yansuru. Kalau dilihat dari modelnya, yansuru ini menandakan domir apa? Mengenakan kata ganti apa? Yansuru untuk huwa, huwa. domir Yansuru. mudorik ya. Nah, yansuru huwa atau nama orang laki-laki. Boleh. Yansuru. Yansuru itu artinya apa? Menolong. Nah, Menolong. makanya ada, kalau kita itu suka membaca sirah Nabi, kita pernah mendengar kaum Ansor. Kaum Ansor itu apa? Kaum yang menolong Nabi. Nah, dari kata apa? Nasoro. Ansor makanya. Kalau kita pernah mengenal ada kelompok Ansor. Nah, GP Ansor kalau semisal di lembaga apa namanya? Nahdlatul Ulama itu namanya GP Ansor. Tuh, yansur dari kata yansur, menolong. Nah, Yansur. yansur berarti kalau misal nanti kita lanjutkan dulu. Ma ahammul ghurfati fissakani indaka. Ma ahammul ghurfati fissakani indaka. Nah, kita kemarin sudah belajar tentang indaka. Indaka itu apa artinya kemarin? Di sisi. Milik. Indaka itu adalah kepemilikan kan. Kalau Ya. Indi itu kan milikku. Tapi kalau indaka di sini artinya menurutmu. Indaka itu ma ahammul ghurfati fisakani indaka, apa ahammu itu paling urgen atau penting. Ahammu paling penting, paling urgen. Ahammu. Ma ahammu apa? Ahammul ghurfati itu satu makna di sini kalau digabungkan. Ahammul ghurfati ruangan paling penting. Nah, apa ruangan paling penting? Fisakani di tempat tinggal atau di rumahmu. Indaka menurutmu. Nah, limada artinya kenapa. Nah, di sini yang dimaksudkan di tatbik bagian ini adalah silahkan teman-teman untuk melihat rumahnya masing-masing atau melihat tempat tinggal masing-masing, diamati sekitarnya, kemudian coba dipraktekkan kata-kata yansuru, saya menolong. Nah, di sini saya akan bantu untuk menuliskan kalimatnya dalam bentuk bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman masih bingung. Saya berikan contohnya. Dan di sini untuk yang soal nomor 2, ma ahamul ghurfati fisakani indaka, cara jawabnya adalah cukup dengan menggunakan pakai kata indahnya ini. Kalau indaka berarti kan bertanya pada kamu. Berarti menjawabnya berarti menurut siapa berarti? Menurut saya. Jadi jawabnya Indi, langsung Indi. Misal, ma ahamul ghurfati fisakani indaka. Indi ghurfatun naumi ahamul ghurfati fisakani. Seperti itu. Indi Di ghurfatun naumi ahamul ghurfati fisakani. Kita ulangi lagi soal yang ini. Menurutku kamar tidur itu yang ruangan paling penting di rumahku. Nah, tapi kita nggak bahas tentang ini ya. Biar untuk latihannya saya pancing dulu dengan, nah seperti ini. Saya pancing dulu. Kira-kira bagaimana nih bahasa Arabnya? Saya menolong ibu di dapur. Saya menolong ibu di dapur. Ashaba anna Ansori. Kalau yansuru berarti saya menolong, berarti ana ansuru. Umi si guru fil matbahi. Nah, saya menolong ibuku di dapur. Ana ansuru ummi fil matbahi. Nah, saya menolong ibu di dapur. Ibuku di dapur. Kemudian Aisyah pergi ke rumahnya. Aisyah Sahabat Aisyah
Aisyah Bait, bait Ila rumahnya baitiha. Fiha. oh baitiha ya. Baitiha. Ila baitiha. Baik. ila batiha. Ini contohnya. Kemudian Ila Ahmad mengenalkanku kepada keluarganya. Mengenalkan apa kemarin artinya? Arrofa yu'arifu. Arrofa Arrofa. yu'arifu. Oh. Yu'arifu. Berarti kalau Yu'arifu. mengenalkanku Ahmad. Yu'arifu. Nah, ini mungkin beda. Yu'arifi, Nah, yu'arif. gini bahasa Arabnya. Yu'arifu. Yu'arifuni Ahmad atau Ahmad ya'rifuni. Ya'rifuni Ya'rifuni ila usrotihi. Ahmad ya'rifuni ila usroti. Nah, ini saya berikan. Ahmad, oh ya. Nah, ini dari awal ya. Ana ansuru ummi. Saya menolong ibu saya, ummi. Kalau semisal bukan ibuku, kalau bukan ibuku di sini Nggak pakai berarti ya, jadi nggak pakai iya. Umma. Misal saya menolong ibu, berarti tulisannya ana ansuru umma. Ana ansuru umma. Umma. Pakai ya juga ya. Itu Nggak ya pakai ini iya. hilang kan? Ya-nya hilang. Ya-nya Ya-nya. hilang. Tapi kalau semisal konteksnya adalah saya menolong ibuku, berarti dipakai iya. iya. Bacanya ummi. Ana ansuru ummi. Ansuru Seperti itu. ummi. Ana ansuru umma fil matbahi. Saya menolong ibu di dapur. Kalau ibuku berarti apa? Ummi. Ummi. Nah, seperti ini. Film. Kemudian Aisyah tadhabu ila baitiha. Aisyah tadhabu ila baitiha. Atau di sini yang bagus Aisyah. tadhabu Aisyah. Tadhabu Aisyah ila baiti. Nah, ini contohnya. Kenapa kok tadhabu? Karena menunjukkan domir hiya. Sudah. Aisyah ila baitiha. Nah, kemudian yang kedua adalah Ahmad ya'rifuni ila usratiha. Oh, bukan ya'rifuni. Yu'arifuni. Ahmad yu'arifuni. Mengenalkan. Kalau ya'rifuni itu tahu. Ahmad ya'rifuni mengetahuiku. Ini Yu'arifuni. mudorek ya, Ustadz. Kalau Ya. kalau Madi gimana? Ahmad Ya'rifuni yu'arifuni ila usroti. Ila usrotihi. Nah, di sini kalau perempuan itu pakai H. Tapi kalau untuk laki-laki pakai hi. Kenapa kok hi? Karena ada ila di sini. Makanya kalau kita pernah mendengar kalau orang doa untuk orang yang sudah meninggal, Allahumma gfir lahu warhamhu. Nah, itu untuk laki-laki. Untuk domir untuk laki-laki. Kalau Allahumma gfir laha warhamha itu untuk perempuan. Ila usrotihi, karena ada ila. Loh, yang ha di sini kok nggak berubah? Nah, ini pengecualian. Ila baitiha, karena sudah ada di sini. Baik, Ahmad yu'arifuni ila usrotihi atau yu'arifuni Ahmad ila usrotihi. Nah, bisa juga yu'arifuni Ahmad, mungkin seperti ini bentuknya. Ahmad ila usroti. Ahmad mengenalkan aku. Nah, ni di sini itu mengenalkanku, ku sebagai objek dia. Kan mengenalkanku. Nah, bentuknya tuh yu'arifuni, yu'arifuni. Jadi semisal sama kayak Aisyah menolongku. Berarti Aisyah tansuruni, menolongku. Ada tambahan ni-nya itu artinya ku. Kalau menolong. Nah, gitu. Ahmad yu'arifuni Ahmad ila usratihi. Tadi ada yang bertanya, kalau semisal bentuk madi bagaimana? Nah, semisal bentuk madi, jadi semisal dari menolong bentuk madi, bagaimana berarti? Nasoro. Berarti kalau ana berarti nasortu. ya. Ana nasortu atau nasortu ana ummi. Nasortu ana nasortu ummi
fil matbahi. Saya sudah menolong ibu di dapur. Kalau misal pergi, Aisyah sudah pergi ke rumahnya. Berarti zahabat Aisyah ila baitiha. Zahabat Aisyah ila baitiha. Benar-benar pergi Aisyah. Nah, Sudah zahabat pergi. Aisyah sudah pergi dari rumahnya. Mungkin saya tuliskan saja biar nggak bingung ya teman-teman. Ya, Ustaz. Agak saya kecilkan di sini. Nah, di sini. Berarti kalau ana tadi jadi apa? Nasor. Nasor tuh. Nasor. Ah, Nasor tu. Nasor tu. Ummi fil matbahi. Nasor tu. Saya sudah menolong ibu saya di dapur. Kalau Aisyah pergi ke rumahnya, bagaimana? Diganti Jadi apa? Zahabat. Diganti Zahabat. zahabat. Nah, gitu. Zahabat berarti ya. Zahabat. Zahabat seperti ini. Zahabat Aisyah ila baitiha. Kemudian kalau ini yu'arifuni itu Mu'arifun. bentuk arrofani. Arrofa yu'arifu. Berarti arrofani. Arrofa. Arrofani. Arrofani. Arrofani Ahmad ila usrati. Ahmad mengenalkanku ke keluarganya. Pada keluarganya. Nah, seperti itu dari konteks ini. Nanti untuk latihannya teman-teman, silahkan menggunakan kosakata yang sudah kita pelajari kemarin. Kemarin kita sudah belajar koma yakumu berdiri, jalasa julusu belajar, jalasa julusu duduk, ta'allama ya ta'allamu belajar dan lain sebagainya. Itu digunakan untuk prakteknya. Caranya bagaimana? Caranya tulis saja dulu bahasa Indonesianya. Setelah itu diartikan. Nah, nanti ini akan saya download lagi karena ada perubahan tadi ya. Ini langsung saya kirimkan setelah ini. Nah, silakan nanti teman-teman acuannya itu melihat ini dulu saja. Jadi tabel ini diperhatikan, silakan teman-teman perhatikan yang tabel-tabel ini, perbedaan fi'il mudhari dengan fi'il madhi itu bagaimana. Nah, kemudian baru menyusun katanya. Baik, mungkin dari sini ada pertanyaan untuk teman-teman. Hal hunaka soal ada sudah paham ya teman-teman? Tinggal praktek dan terus murojaah karena salah satu yang mendukung untuk belajar itu adalah memperbanyak praktek. Nah, di sini akan saya kirimkan apakah sudah terkirim ya? Itu untuk materi kita sudah saya kirimkan di situ di grup ya, sudah saya kirimkan. Untuk rekamannya setelah ini akan saya kirimkan menyusul. Type ayol ikhwah. Yumkin naktafi di hada, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Nah, nastamir ila yaumil arbi'a, kita akan lanjutkan di hari Rabu besok. Arju ala ashab an takuna mutahammis. Saya berharap kepada teman-teman di sini untuk tetap semangat dan setelah ini juga saya kirimkan kuisnya ya. Jadi setiap ada kegiatan, setiap ada pelajaran, kita akan belajar murojaah dengan kuis-kuis. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di grup. Dan apabila nanti recordingnya itu tidak bisa di-download, nanti silakan konfirmasi agar saya atur untuk pengaturannya. Karena ada beberapa video yang kadang-kadang tidak bisa di-download untuk recordingnya. Baik, mungkin teman-teman kita cukupkan sampai pada sini. Kita nanti lanjutkan di pertemuan mendatang. Naktatimil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hayya iqra kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran al husni ihtimamikum wa narjana taufik wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazilan ayyuhal ikhwah. Bang Ustaz.